Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Ramadhani Putri. Kali ini saya akan menjelaskan materi suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan sifat benda yang disebut dengan sifat termometrik. Sifat termometrik ada 5: perubahan wujud, perubahan tekanan, perubahan ukuran, perubahan warna, dan perubahan daya hantar listrik. Alat ukur suhu itu termometer. Skala-skala termometer itu ada 4. Yang pertama Celsius, tapi standarisasinya atau sistem internasionalnya itu Kelvin. Setiap termometer itu ada titik tetap atas sama titik tetap bawah. TA, TB. TA itu nama lainnya titik tidih atau titik uap, sedangkan TB itu nama lainnya titik beku atau titik lebur. Angka-angkanya ini kalau kita buat gap atau selisih, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, itu kalau dibagi dengan bilangan yang sama atau 20, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau nanti nggak pakai 4 indikator termometer ini, untuk konversi suhu bisa pakai rumus yang ini. Pakai rumus kesebandingan. Lanjut ke materi benda. Benda mengalami perubahan suhu dapat memuai atau menyusut. Nah, untuk pemuai itu ada 3 jenis sesuai dengan dimensinya. Ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kalau misalnya kita disuruh cari perubahan panjang, itu delta L. Kalau misalnya disuruh cari perubahan luas, delta A. Kalau perubahan volume itu delta V. Nah, ini masing-masing itu udah ada penjelasannya. Lanjut ke materi kalor. Kalor adalah energi yang berpindah atau mengalir dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah untuk mencapai keseimbangan termal. Dan terus, kalor sering dinyatakan dalam joule, sesuai dengan sistem internasional energi. Tapi bisa juga digunakan dalam bentuk kalori, yang sering digunakan dalam snack-snack makanan, yang nanti bisa dikaitkan dengan program diet. Energi kalor ada 2 rumus, M delta T dan M delta L. Nah, yang di tengah ini sama aja sama rumus yang di atas, cuman bedanya ini C-nya itu lebih besar dan ini C-nya lebih kecil. Nah, kalau ini tuh kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu massa dikali kalor jenis. Nah, di sini kan C kecil itu kalor jenis. Jadi, pakai yang tengah atau atas itu tergantung sesuai sama data. Jadi, kalau misalnya pakai kapasitas kalor itu pakainya yang bawah, sedangkan kalau pakai kalor jenis itu pakai yang atas. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud itu ada 6 jenis: peleburan, pembukuan, penguapan, dan lain-lain. Ini sering dibahas di pelajaran SD. Lanjut ke Ajas Black. Ajas Black itu menjelaskan banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyak kalor yang diterima. Jadi jumlah kalor yang dilepas sama jumlah kalor yang diterima. Simpelnya nanti bakal main rumus seperti ini. Untuk permainan rumus ini kita jangan berharap simpel banget, karena bisa jadi ini tuh tahapannya tuh banyak banget. Nah, untuk bagian lepas itu biasanya itu dari pucuk ke bawah atau ke kiri, tapi kalau misalnya bagian yang diterima itu ke atas atau ke kanan. Oke, lanjut yang terakhir, kalor berpindah menggunakan 3 metode, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Beda dari ketiganya itu bisa dilihat di gambar ini. Kalau dia tanpa perantara itu namanya radiasi. Kalau dia melalui perantara tapi perantaranya itu ikut pindah, itu namanya konveksi. Airnya ke atas ngikutin kalor. Nah, kalau konduksi, partikel padatannya itu tidak pindah. Intinya itu kalau konduksi itu pakai zat padat, terus kalau konveksi itu pakai zat cair atau zat gas. Nah, kalau radiasi ini tanpa perantara. Untuk rumusnya seperti ini, itu ada masing-masing rumusnya dan masing-masing penjelasannya. Nah, untuk konduksi itu dia hampir sama kayak asas Black, cuman bedanya kalau konduksi ini H lepas sama H terima. Lanjut ke contoh soal. Suatu zat bermassa 3 kg atau kilogram membutuhkan kalor sebanyak 94,5 kJ untuk menaikkan suhunya dari 20 derajat Celcius ke 90 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya tentukan kalor jenis zat tersebut. Nah, kita tulis diketahui M sama dengan 3 kg, Q sama dengan 9,45 kJ
sama dengan 9450 J dikurang 20 sama dengan 70. Nah, yang ditanya itu C. Nah, untuk menentukan kalor jenis zat tersebut, gunakan persamaan berikut. Nah, jadi ini penyelesaiannya, maaf nggak kerekam karena nggak tahu tiba-tiba recordannya hilang. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini. Jadi, kalor jenis zat tersebut adalah 45 Joule atau kilogram derajat Celcius. Untuk contoh soal terakhir, dalam suatu percobaan digunakan lempeng aluminium bermassa 2 kg untuk menaikkan suhu lempeng sebesar 2 derajat Celcius. Dibutuhkan kalor sebanyak 3600 Joule. Nah, tentukan kapasitas kalor lempeng tersebut. Pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya. Setelah itu, untuk mencari kapasitas kalor, kita cari dulu kalor jenisnya. Setelah sudah ditemukan, baru kita tentukan kapasitas kalornya. Dan hasilnya 1800 Joule atau derajat Celcius.